Halo teman-teman semua dan Pak Holil. Jadi di sini saya akan memberikan tentang apa aja yang sudah saya pelajari dari materi yang sebelumnya. Jadi saya mungkin nggak bisa membuat animasi atau musik atau apapun ya, tapi ya saya melakukan sebisa saya dan saya memenuhi tujuan dari pembuatan video ini, yaitu saya telah mempelajari tentang materi-materi sebelumnya. Jadi materi-materi sebelumnya itu saya sudah membuat resume. Saya simpulkan bahwa itu adalah tentang 5W 1H tentang audit. Jadi ini kan masih pertemuan ketiga ya. Jadi kita baru mempelajari awal-awal dari audit. Kita langsung aja masuk ke W yang pertama, yaitu what. Apa sih audit itu? Jadi di sini ada satu kata kunci yang ingin saya highlight. Pengumpulan dan bukti-bukti. Jadi audit adalah tentang bagaimana kita bisa menemukan bukti-bukti. Bukti-bukti tentang apa? Bukti-bukti tentang ketidakpasan, ketidakbenaran, mungkin apa aja yang sudah kita buat, kontrol yang sudah kita buat itu tidak terlaksana, sehingga membuat proses bisnis itu menjadi tidak berjalan dengan semestinya. Kalau di buku kita melihat bahwa audit adalah tentang pengumpulan bukti-bukti tentang apakah perusahaan itu masih mendorong tujuan organisasi awalnya, apakah sumber daya yang dibuat itu efisien, dan apakah perusahaan itu tetap memelihara integritas data, dan lain-lain. Dan banyak lagi sebenarnya yang bisa ditemukan dalam audit. Jadi di sini kembali ke tujuannya, keywordnya yaitu pengumpulan bukti-bukti tentang ketidakpasan, ketidakbenaran lah istilahnya. Dimana sih dilakukan audit? Ini yang sering dilakukan ya, ada beberapa layer. Jadi layer yang paling luas adalah organisasinya. Kemudian setelah kita melihat mengaudit organisasinya, kita melihat ada internalnya. Kemudian karena kita berbicara tentang audit IT ya, maka berbicara tentang information teknologinya, kemudian information sistemnya, dan kemudian yang paling penting adalah security-nya. Lanjut ke W berikutnya. Kenapa sih kita harus melakukan audit? Jadi yang pertama, karena tadi ya, karena di audit ini menemukan bukti-bukti ketidakbenaran atau sesuatu yang tidak seharusnya terjadi di dalam organisasi, maka dari temuan-temuan tersebut bisa menjadi sebuah pertimbangan, atau istilahnya bagaimana cara merehabilitasi perusahaan supaya tetap stay in track. Kalau di sini kita bisa melihat bahwa meningkatkan pengamanan aset, mungkin di situ kita sudah menemukan beberapa ancaman dari aset-aset dalam audit itu, maka kita bisa dapat meningkatkan pengamanan aset. Kemudian kita meningkatkan integritas data, kemudian melihat bahwa sistem berjalan tidak efektif dan efisien ya, ditemukan dalam audit ini tadi. Maka kita bisa dapat memikirkan cara bagaimana caranya meningkatkan, ini keyword yang harus di highlight ini ya, meningkatkan. Jadi setelah kita menemukan temuan dari hasil audit itu, kita dapat melakukan gimana caranya meningkatkan. Kemudian lanjut ke W berikutnya. Siapa sih kira-kira yang diaudit? Kalau di sini kita bisa bicara bahwa yang namanya yang diaudit itu bisa dinamakan auditee ya, auditee. Siapa aja yang diaudit? Kita bisa bilang yang diaudit adalah bagian manajemen. Kemudian karena kita berbicara dengan audit IT, maka yang di audit adalah IT manajernya, IT spesialisnya, usernya. Kemudian siapa sih yang melakukan auditnya? Kita lihat ya, bisa melihat bahwa yang melakukan audit adalah bagian internal dan eksternal. Kalau di bagian internal adalah yang melakukan audit adalah bagian di dalam perusahaannya itu sendiri. Misal dalam perusahaan itu, andai kata saya sebutkan perusahaan petrokimia, maka dalam petrokimia itu maka dalam petrokimia itu ada bagian audit sendiri yang tujuannya adalah untuk mengaudit. Ini misalnya auditor internal, maka itu berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Jadi dalam perusahaan itu sendiri memiliki bagian audit.
tahu ya itu di bagian apa. Jadi itu berdasarkan ini. Berbeda dengan auditor eksternal. Kalau auditor eksternal itu third party, atau bisa dibilang dari luar. Jadi yang mengaudit adalah orang dari luar, organisasi luar yang istilahnya sudah ahli, di bidang pengauditan, yang dipercaya oleh perusahaan untuk mengaudit perusahaannya sendiri. Kenapa kok sampai seperti itu? Ya karena itu tadi, kembali karena kita benar-benar butuh menemukan temuan, bukti-bukti yang istilahnya bikin perusahaan itu tidak efisien, tidak efektif dan lain-lain. Kapan sih kita dilakukannya audit ini? Sebenarnya juga yang saya tahu yang dilakukan audit juga itu waktunya berkala. Sebaiknya juga berkala supaya jika terjadi kesalahan, organisasi itu tidak larut atau tidak melenceng terlalu jauh, supaya tetap stay in track, supaya tetap organisasi itu berjalan dengan efektif, efisien. Maka biasanya perusahaan melakukan audit secara berkala, bebas dari mereka biasanya menentukan beda-beda. Apa aja sih yang dilakukan oleh audit? Yang pertama persiapan ya. Jadi di persiapan ini kita mempersiapkan apa aja yang diaudit, apa saja yang akan diaudit. Jadi di situ kita melihat apa aja yang diaudit, terus kira-kira bagian apa, bagaimana cara kita mengaudit. Karena memiliki banyak cara ya dalam melakukan pengauditan sesuai dari tujuannya. Terus kemudian kita mereview dokumen sebelumnya. Kita melihat penilaian berikutnya, apakah setelah diaudit apakah mengalami peningkatan, mungkin seperti itu ya. Terus kita melakukan terus kemudian yang ketiga kita mempersiapkan kegiatan on-site audit. Jadi kita mulai melakukan persiapan. Jadi tadi kan kita sudah melakukan persiapan ya, kita mau ngapain aja. Kemudian dalam kegiatan audit ini kita juga mulai mempersiapkan di tempat yang ingin kita audit. Terus kemudian kita melakukan auditannya, lalu persiapan tentang laporan audit, hasil audit. Jadi setelah ini setelah kita melakukan audit, maka pembuatan laporan tentang hasil dari audit. Jadi hasil dari audit ini apa aja yang sudah kita temukan? Mungkin terjadi kesalahan, terjadi satu departemen itu tidak sesuai dengan tujuannya, atau terjadi keterlambatan, tidak integrasi data dan lain-lain. Kemudian kita melakukan follow up audit. Jadi setelah kita menemukan laporan ini, apa tindak lanjutnya? Kira-kira kita ingin melakukan apa? Kira-kira kita ingin strategi apa supaya perusahaan itu kembali ke tracknya? Hasil-hasil itu tidak ditemukan lagi pada pengauditan berikutnya. Ya mungkin sekian dulu ya untuk hasil laporan ini. Ya ini yang saya pelajari dari pertemuan sebelumnya. Mungkin ada banyak banget ya yang tentu dari PPT-nya, namun saya juga menganggap bahwa yang terpenting di sini adalah 5W1H. Kembali ke 5W1H. Ya mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya maaf. Saya Fizudin Wirawan, NRP 521370. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.